Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Salam lebih daripada pemenang. Itulah yang sedang kita bangun. Kita bahas dari ayat hafalan kita bahwa kita lebih daripada pemenang. Dan kita baru saja belajar semalam bagaimana kita perlu mengalahkan diri kita. Karena hal yang seringkali mengalahkan iman kita adalah diri kita. Ada istilah orang dunia, tantangan hidup banyak orang itu adalah masalah keuangan, harta benda, masalah tahta, kekuasaan, masalah kalau pria seorang wanita, kalau wanita adalah masalah pria. Dan dalam hidup kita ada banyak hal yang berjuang begitu rupa dan kita perlu menguasai diri kita untuk jadi pemenang. Sulaiman berkata bahwa seorang yang berhasil menguasai dirinya, dia lebih daripada seorang yang pemenang, seorang pahlawan, seorang yang bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Tetapi orang yang menguasai dirinya, dia lebih daripada pemenang. Dan kemenangan kita di sini bahwa bukan karena apapun, tetapi karena Allah yang mengasihi kita. Rasul Paulus sedang menyatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita, bahwa Tuhan menyertai kita. Ingat Bapak Ibu, kita sekali lagi perlu bangun sebuah pengertian, kesadaran, realita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apakah itu maut yang coba memisahkan kita, apakah itu ketelanjangan, apakah itu tantangan, apakah itu penderitaan, apa saja ya, kita perlu menyadari Allah ingin menyertai hidup kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita karena kasih-Nya. Karena itu Dia mati di kayu salib sehingga kita yang jauh tadinya terpisah menjadi begitu dekat. Ingat, kita lebih daripada pemenang karena Allah yang mengasihi kita. Karena itu kita perlu memandang hal ini dengan benar. Ya, kita perlu menang atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita punya masalah dan persoalan, ya, kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak melakukan hal yang harusnya kita lakukan. Kita tidak lagi melakukan apa yang sering dan kita lakukan dari kesetiaan kita, melayani Tuhankah, beribadahkah. Seringkali kita bermasalah dengan diri kita, bermasalah dengan orang lain, dan lalu kita memusuhi Tuhan. Ini gak fair, ini gak adil, saudara-saudara. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Karena itu kita adalah lebih daripada pemenang. Paulus berkata bahwa ada musuh, ada sesuatu yang dia lihat dalam dirinya yang terus berjuang. Dia pengen yang baik, tapi yang jahat yang dia lakukan. Ada hal-hal yang dia tidak ingin lakukan, tapi justru itu dia lakukan. Dia sampai menyebut, aku ini manusia celaka. Siapa yang dapat menolong aku? Dan ayat itu berkata bahwa syukur kepada Allah yang telah memberikan Yesus kepada kita. Karena itu saya mau katakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Bukan karena apapun, kita lebih daripada pemenang karena Allah yang telah mengasihi kita. Karena itu kita perlu menang untuk semua kesulitan, ya, apapun yang terjadi, sampai diumpamakan seperti domba yang dibawa ke pembantaian, ya, maut, terancamnya jiwa kita. Tapi kita bisa melewati itu kalau kita menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak pernah ditinggalkan Tuhan, kata Daud. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, ya, kita diajarkan bahwa kita lebih daripada pemenang. Sehingga akhirnya apapun yang menimpa hidup kita, ingat, kita tidak akan pernah bisa dikalahkan ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menyertai kita. Karena Allah yang begitu mengasihi kita. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Kasih-Nya, kasih Allah tidak akan pernah bisa terpisahkan dari kita. Jadi ini hal yang penting. Lebih dari pemenang adalah pemahaman bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak Ibu, kita perlu ingat bahwa ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Karena itu apapun, sekali lagi,
bahkan hal yang paling mengerikan. Ingat ya, walaupun sudah tidak merasakan, sudah mungkin tidak bisa melihat, sudah tidak mendengar, tapi ingat, Allah lebih dekat dari udara yang kita hirup. Allah lebih dekat dari apapun yang bisa coba memisahkan kita. Seperti kata Paulus, apa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Kelaparankah, pedangkah? Karena itu Paulus bisa berkata kepada anak didiknya Timotius, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, darahku sebentar lagi tercurah. Dia tidak takut, karena kasih itu melenyapkan ketakutan. Bisa bayangkan betapa luar biasanya gereja anak-anak Tuhan kalau dia hidup memahami, menyadari kasih Allah yang telah diberikan oleh Bapa lewat Yesus Kristus di atas kayu salib untuk hidup kita. Kita sama-sama tahu bagaimana Simson diurapi Tuhan begitu luar biasa. Bagaimana Simson bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi Simson tidak mampu mengalahkan dirinya, godaan yang datang lewat Delila, lewat wanita yang coba menggoda dia. Karena itu saya berdoa, biarlah saudara tetap ingat kasih karunia Allah. Jangan pernah keluar dari kasih karunia-Nya, supaya tidak akan pernah muncul akar yang pahit yang bisa menimbulkan kecemaran dan menajiskan banyak orang. Persoalan kita adalah kita seringkali keluar dari kasih karunia Allah. Kita tidak membangun pengertian, kesadaran, dan bersandar kepada kasih karunia Allah. Sehingga kita terpancing keluar, reaksi-reaksi kita, respon kita kedagingan. Sehingga seringkali kita mengikut Tuhan menjadi kecewa. Mengikut Tuhan kita menjadi lemah. Mengikut Tuhan kita menjadi berhenti pada satu titik tertentu. Ini doa saya. Biar Tuhan membuka mata hati kita. Sehingga kita bisa melihat betapa dahsyat dan luar biasanya kasih Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Diberkatilah umat-Mu pada saat ini dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Bangun dan singkapkan sehingga kami bisa melihat kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.